Perkenalkan, nama saya Bobby Geraldo Alanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Matpen bab 3 mengenai gambaran objek skripsi LKL. Pertama ada sejarah Cahaya Lestari Surabaya. Cahaya sudah berdiri sejak tahun 1946. Dia sudah melakukan kerjasama dengan merawat dan menjadikan Gor Ciales yang sekarang ini hingga dikenal sebagai Gor Ciales Knek Surabaya, yang merupakan gor itu sendiri merupakan milik pemerintah kota. Dalam hal ini, Yayasan Ciales merupakan organisasi terkemuka di Surabaya, mengenakan teori keagenan demi melakukan ekspansi, yakni mengait pemerintah untuk menaruh usahanya dan mengembangkan hingga mampu membangun klub bola basket serta sekolah bola basket demi pembibitan pemain terbaik yang ada di Jawa Timur, khususnya di kota pahlawan ini, kota Surabaya. Ya, memang meski klub bola basket Ciales ini sudah tidak bergabung dengan kompetisi dalam negeri, namun Yayasan Ciales tetap melakukan program pembinaan atlet basket berbagai usia dan kalangan, sejak usia dini hingga ke generasi awal sebelum masuk profesional yang disebut divisi. Menurut Ming selaku ketua Perbasi dalam Ciales atau ketua umum Yayasan Ciales, klub basket Ciales itu fokus dalam pembinaan atlet kelompok usia 8, 10, 12, 16 hingga 18 tahun. Selain melaksanakan pembinaan atlet, Ciales juga rutin menggelar turnamen tahunan dengan juga mengundang tim basket dari negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Next, masuk ke visi misi dari Cahaya Lestari Surabaya itu sendiri. Di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan remaja atau pemuda sebagai generasi penerus yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Yang ketiga, mengadakan seleksi atlet bola basket untuk dapat berprestasi secara nasional, regional, dan internasional. Keempat, memupuk disiplin dan dedikasi sebagai instan yang sehat rohani dan jasmani dengan sportivitas tinggi. Yang kelima, memupuk persahabatan dan solidaritas antar olahragawan baik nasional, regional, maupun internasional. Kemudian masuk ke layanan pada Yayasan Ciales itu ada apa aja sih? Jadi Ciales Basket menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya di bidang olahraga basket dan tenis meja. Layanan utama yang disediakan adalah yang pertama itu ada program pembinaan dan pelatihan olahraga yang dikelola melalui pusat pelatihan dan akademi olahraga milik yayasan. Program pembinaan dan pelatihan olahraga ini ditujukan untuk kategori usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga atlet profesional. Kenapa Ciales mengutamakan pendidikan dan pembinaan pelatihan olahraga? Karena tadi yang disebutkan di awal, tujuan Ciales yaitu menciptakan bibit-bibit muda untuk jangka panjang, sehingga atlet-atlet basket di Indonesia terus ada dan banyak regenerasi baru. Kemudian yayasan itu menyediakan pelatih-pelatih yang berpengalaman dan terverifikasi, serta fasilitas olahraga yang memadai seperti lapangan basket, gym, dan peralatan olahraga. Kurikulum pelatihan dirancang secara komprehensif, mulai dari pengenalan teknik dasar, pengembangan kemampuan, hingga persiapan bertanding di ajang kompetisi. Selain itu, program pembinaan yayasan juga secara rutin menyelenggarakan kompetisi dan turnamen olahraga, baik di tingkat regional maupun nasional. Kompetisi ini terbuka bagi masyarakat umum, sehingga dapat menjadi ajang untuk mengasah kemampuan dan berprestasi. Nah, kemudian pemenang dari kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh Ciales ini, anak-anak itu bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa sehingga bisa mengembangkan karirnya di bidang olahraga melalui universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan Ciales, contohnya Ubaya juga. Kemudian masuk ke struktur organisasi dan divisi perusahaan. Di sini ada ketua umum dan wakil ketua umum sebagai pemimpin tertinggi Yayasan Ciales Basket.
Tugas utamanya yaitu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi. Ketua umum bertanggung jawab untuk memastikan yayasan berjalan dengan baik. Kemudian ada sekretaris. Sekretaris memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan yayasan CLS. Tugas utama sekretaris yaitu menyelenggarakan administrasi dan kesekretarisan yayasan. Hal ini kayak sekretaris itu mencakup mempersiapkan undangan, agenda, notulensi, dan rapat-rapat pengurus yayasan. Kemudian ada bendahara. Bendahara di sini juga memiliki peran kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan yayasan CLS supaya perputaran uang dalam yayasan CLS ini bisa aman dan saling menguntungkan. Kemudian ada bidang bola basket. Di bidang bola basket memiliki peran strategis mencapai tujuan yayasan CLS Basket. Tugas utamanya bidang ini adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan terkait dengan pembinaan dan pengembangan atlet bola basket di bawah naungan yayasan. Yang terakhir itu kita masuk ke jadwal dan produk-produk pada CLS itu ada apa aja. Yang pertama, fasilitas lapangan basket CLS tersedia untuk digunakan oleh komunitas basket lokal setiap harinya pada hari Senin hingga Jumat. Lapangan dapat digunakan mulai pagi hari pukul 6 hingga malam hari pukul 9 dengan waktu istirahat di siang hari. Sementara itu pada akhir pekan Sabtu dan Minggu waktu penggunaan lapangan adalah dari pagi pukul 7 hingga sore hari pukul 6. Pengguna dapat memilih untuk membayar iuran harian atau mendaftar dalam program keanggotaan bulanan. Dalam program pembinaan basket CLS juga terdapat beberapa produk dan iuran yang harus dibayarkan oleh peserta. Karena CLS ini sistemnya juga seperti sekolah, maka iurannya itu dibayarkan berdasarkan bulanan dengan ditetapkan sebesar 100.000 per bulan yang memberikan akses tak terbatas ke lapangan selama jam operasional dan 20% untuk pembelian jersey serta peralatan basket. Jersey tim yang wajib digunakan saat latihan dan pertandingan dijual seharga 250.000 per set dengan diskon 20% jadi anggota bulanan. CLS juga menyediakan paket peralatan basket dasar seharga 750.000 yang dapat dibeli dengan diskon 20% oleh anggota bulanan. Jadi kalau orang yang gabung ke anggota bulanan maka dia lebih banyak mendapatkan diskon untuk setiap pembelian yang ada. Jadi seluruh iuran dan produk ini mendukung operasional pengembangan fasilitas serta program pembinaan basket di CLS. Sekian presentasi dari bab 3 dari saya. Terima kasih.